ownernya Majar. Ya, ownernya Majar, Pak Jar ya. Artinya Pak Jar. Oh iya gitu Pak ya. Pak, ini sejak kapan Bapak mulai bisnis Majar ini Pak? Ini saya buatnya pas saya teliti dulu yang pertama ya. Saya teliti di LIPI. LIPI Jogja. Tahun 2015. Setelah senang? 2015 ya. Kemudian baru kami rintis pelan-pelan. Yang pertama kita buat pabrik seperempat dulu karena uangnya sedikit. Oh iya. Nah, itu baru kita buat labnya. Nah, itu baru kita urus izinnya. Ini izin balai POM-nya keluar. Jadi ide awalnya itu Bapak buat ke mama, masakan ke mama yang buat pilih itu gimana? Nah, ini saya melihat yang pertama ikan di Aceh banyak. Iya betul, banyak ya hasil laut betul. Sebelumnya ada usaha yang pertama buat perban dulu. Nah, tapi bergantung dengan pabrik, orang jauh, usah kosnya lebih tinggi. Akhirnya pikir-pikir ya kita buat ke mama. Cuma apa kita buat? Ini Majar yang enggak kaleng dong. Berarti idenya langsung bikin yang kaleng Ya Pak kaleng. Ya. Bagaimana caranya? Baru kami berpikir di Pulau Jawa itu bisa dibuat gudeg. Gudeg ya, betul. Gudeg isinya krecek, telur dan sebagainya kan bisa tahan lama. Terus ikan lebih mudah lagi. Kenapa kita nggak mencoba? Iya. Alhamdulillah berangkatlah. Kami teliti antara antara kaleng dengan asam sunti bagaimana ini semua. Jadi Bapak sampai kaleng dan asam sunti itu Semua. lihat ya, awet lah. Semua ada analisanya semua. Itu nggak bagus. Ya. Supaya layak dikonsumsi. Kemudian setelah kita pikir ini, bagaimana dengan expire-nya? Apakah 1 bulan, 2 bulan? Ternyata setelah kita teliti, tahannya 1 tahun setengah. Tahun setengah, itu 18 bulan lah. Kan? Cuman kemarin begitu Balai POM mengiyakan lebih cantik, lebih bagus, 12 bulan. 12 bulan. Lebih aman. Jadi siapapun mau kerjasama, mau berjualan, aman alhamdulillah. Jadi sudah teliti semua untuk makanan pangan yang paling aman adalah makanan dalam kaleng. Kalau dulu kita menganggap kaleng ini pakai pengawet, ternyata tidak. Semua yang di kaleng Tidak. itu belum. Salah semua. Termasuk saya pikiran saya gitu. Iya. Ternyata ini menggunakan alat steril autoclave. Autoclave itu dipanasin 121 derajat. Sebelum pengisian ya? Sebelum pengisian. Enggak, sudah isi. Tapi sebelumnya ada exhausting namanya. Penghampaan. Baru masuk. Udaranya dikeluarin. Nah, keluar dulu. Nah, itu masuk baru di simmer. Nah, setelah di simmer baru masuk ke autoclave. Autoclave itu sudah tertutup, dipanasin 120 derajat. Setelah itu kenapa 120 derajat? Karena itu spora-spora daripada kuman, daripada bakteri mati semua. Nah, kemudian di suhu tinggi baru celup ke tempat dingin. Air dalam kolam gitu. Setelah itu kira-kira ada 20 menit baru kita masukkan ke ruang karantina. Karantina ini membutuhkan waktu 14 hari. Fungsinya Pak? Untuk kita melihat apakah bakterinya masih hidup atau tidak. Ciri-cirinya kalau dia bakteri masih hidup ini bengkak. Kalengnya bengkak ya? Bengkak. Ya. Kemudian meledak. Biasa di ruang karantina itu malam ketiga sudah mulai. Yang meledak itu ada gitu ya? Ini keluar nih, ini keluar. Keluar. Ya. Itu bagian ada kebocoran, ada macam-macam lah. Ya. Nah, mungkin dari perilaku kita nggak higienis itu semua. Setelah hari 14, hari ke-15 baru kita rasa. Ya. Kita rasa, kita lihat apakah mungkin dia nanti masih gatal dia yang berarti, jadi ataupun memabukkan atau macam-macam. Tapi kalau mati kita duluan. Iya. Itu jaminannya. Maksudnya kita sudah rasa ya, gitu ya. Bahannya bedahnya sudah cocok semua kan, sesuai nggak? Iya. Dan yang berikutnya yang tadi saya bilang, apabila dia bermasalah di ownernya duluan. Ownernya dulu. Yang buat dulu. Makanya dijamin alhamdulillah aman. Dan ke depan ini kan sasarannya yang kami ini adalah pertama toko-toko souvenir,
Yang di Aceh ya. Di Aceh. Dan nanti kita akan bekerja sama lagi dengan umroh, Travel. haji. Ya. Jadi bisa dibawa ke luar negeri. Iya, ini tujuan akhir ekspor. Ya, benar. Ini saya dengar sudah ekspor ke Jepang ya Pak ya? Oh, bukan di Jepang, ya ini orang yang bawa, bukan saya yang bawa. Itu Australia juga sudah masuk. Sudah masuk. Dan alhamdulillah aman. Aman ya? Aman artinya karena ini legalnya ini loh. Maunya ada, ini ada semua. Oh. Ini yang membuat. Jadi maksudnya lolos gitu ya? Lolos. Lolos. Ke Sydney, ke Saudi Arabia, Jepang. Banyak lah oleh-oleh yang dibawa orang. Ya, alhamdulillah sudah ini ya sudah dikenal lah gitu ya. Sudah teruji ya. Iya. Sudah diuji dan sudah go internasional. Nah, teman-teman, silakan kunjungi website makjar.com dan lihat liputan kita di channel YouTube TJUTE Cute. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe.